Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor secara konduksi. Nanti kita akan mencoba menentukan laju kalor secara konduksi. Sebagaimana kalian tahu, konduksi ini adalah perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara. Biasanya mungkin kalian ingat contoh paling sederhana tentang konduksi itu ketika ada sendok dipanaskan di salah satu ujungnya, kemudian nanti ujung yang lain di sini akan ikut terasa panas juga, padahal yang dipanasin di sini doang. Kenapa? Karena di situ ada laju kalor secara konduksi. Jadi panas di sini akan merambat melalui sendok ini, akhirnya di sini juga ikut terasa panas. Gitu. Selain sendok, di sini kita mau bahas perpindahan kalor secara konduksi, yaitu misalnya laju kalor konduksi melalui kaca jendela. Nah, pasti rumah kamu ada jendelanya dong. Di dalam jendela ini ternyata ada laju kalor konduksi, di mana kalau misalnya ini adalah luar rumah, kemudian di luar rumah ini lagi panas, ya misalnya suhunya 37 derajat Celcius, panasnya yang ada di luar rumah itu bisa menembus ke dalam rumah, salah satunya melalui kaca. Nah, melalui kaca ini sehingga kamu yang lagi ada di dalam rumah akan ikut merasakan panas yang ada di luar, walaupun tidak sepanas di luar, tapi akan tembus ke dalam panasnya karena tadi ada laju kalor konduksi yang melalui zat perantara kaca ya, kaca di dalam rumah. Nah, berapa sih kalau kita mau hitung perpindahan kalornya secara konduksi, itu bisa kita hitung dengan rumus Q per T atau kalor per waktu sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana keterangannya Q per T-nya adalah laju kalor konduksi, K-nya adalah konduktivitas termal, A-nya adalah luas penampang zat penghantarnya. Kalau yang kita bahas tadi berarti contohnya adalah si kaca, berarti nanti luas kacanya berapa gitu kan. Delta T perubahan suhu. Nah, kalau dari yang kita bahas tadi, misalnya di luar suhunya 37. Nah, di dalam suhunya misalnya 30 derajat Celcius. Itu kan ada perubahan suhu tuh, berapa ya? Nanti dicari selisihnya. Kemudian untuk L adalah panjang penghantar. Artinya, siapa yang jadi penghantar kalau dari contoh di sini? Kaca ya. Nah, kalau dari contoh tadi, penghantarnya atau zat perantaranya adalah kaca, berarti si kaca ini dari luar sampai ke dalam itu kan punya yang namanya ketebalan. Berarti panjang penghantar dari contoh kasus yang kita bahas tadi adalah tebal si kacanya. Karena tebal itu menembus dari luar sampai ke dalam gitu. Yuk kita bahas soal berikut. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya adalah 1,5 kali 1,0 m dan tebalnya 2,5 mm atau milimeter. Berarti di sini kita tahu kalau luas dari kacanya atau yang nanti bakalan jadi penghantarnya adalah A sama dengan 1,5 kalau dikali 1 tetap 1,5 ya meter persegi. Kemudian tebal si kaca menjadi L atau panjang penghantar karena kaca jendela ini adalah perantara dari luar ke dalam ruangan. Berarti L-nya adalah 2,5 mm atau kalau kita jadiin meter tinggal dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat minus 3 m meter ya. Kita baca lagi, suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan 35 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal kaca 0,8 W per M kali K. Jadi di sini ada perubahan suhu atau delta T, kita hitung 35 dikurang 20 yaitu 15 derajat Celcius. Kemudian K, konduktivitasnya 0,8 W per M K. Ya, udah lengkap. Kemudian kita mau hitung Q per T-nya atau laju perpindahan kalor yang melalui kacanya. Q per T sama dengan K kali A kali delta T bagi L. Masukin aja karena udah lengkap semuanya di sini ya. K-nya masukin 0,8, A-nya masukin di sini 1,5 dikali delta T-nya 15 dibagi L panjangnya 2,5 kali 10 pangkat minus 3.
Sampai sini kita usahakan, sederhanakan atau diperkecil gitu ya, atau dibagi yang bisa dibagi. Contoh nih kayak 15 sama 2,5 ini bisa nih 15 bagi 2,5 dapat 6. Berarti di bawah 2,5-nya udah habis. Kemudian nanti 10 pangkat minus 3 ini kita pindahin ke atas, maka pangkatnya berubah yang tadinya negatif berubah jadi positif. Oke, berarti sekarang di atas ada 0,8 dikali 1,5 belum diapa-apain ya. Kemudian tadi hasil baginya 6, 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi 10 pangkat 3 positif. Sampai sini kita kalikan nih angka-angkanya, angka depannya. 0,8 kali 1,5 kali 6 dapat 7,2. Pangkatnya tinggal turun. Dapatlah hasil si perpindahan kalornya, yaitu 7,2 kali 10 pangkat 3 Joule per S. Sampai sini sudah terjawab, atau kalau misalnya mau kita ini nih rombak si pangkatnya, berarti kan 10 pangkat 3 itu artinya 10 terus nolnya tambahin lagi 2 gitu ya, atau 1000 ya. 10 pangkat 3 itu kan artinya 10 kali 10 kali 10 atau 1000. Berarti 7,2 dikali 1000 jadi 7200 J per S. Bebas mau yang mana, karena ini tidak ada pilihan, maka bisa jawab dalam bentuk pangkat, bisa jawab dalam bentuk ini, angka semua. Semoga sampai sini kalian bisa memahami mengenai laju perpindahan kalor secara konduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.